apa namanya itu, realisasi kita hingga 21 November ini sudah mencapai 87,32% untuk solar ya, atau 15,57 juta kiloliter. Sedangkan untuk JPKP kita juga 87,5% atau 26,18 juta kiloliter. Jadi kalau kita melihat tren konsumsi di 3 bulan terakhir ini, insya Allah apa namanya itu kuota kita yang 29,91 JBKP maupun 17,83 juta KL untuk solar itu bisa kita capai atau kita tidak ada peningkatan kita harapkan dari konsumsi di akhir tahun. Demikian update-nya Mbak Iva. Bahwa tadi sekali lagi untuk defisit APBN kita ini hampir 1% begitu, dan di satu sisi juga apakah ini juga menjadi suatu petanda bahwa urgensi untuk aturan penyaluran BBM subsidi ini sudah mulai harus dilakukan begitu. Di satu sisi juga kita masih terus menunggu seperti apa aturan dari Presiden terkait dengan hal ini, penyesuaiannya. Nah, dari Anda sendiri seperti apa Pak Saleh terkait dengan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi ke depannya? Ya, terima kasih Mbak Iva. Jadi kita berharap bahwa tahun ini kan tadi kita sampaikan bahwa kuota tercapai. Artinya itu tidak ada kenaikan lagi setelah dinaikkan menjadi 29 juta KL ya, maupun 17 juta KL untuk solar. Nah, jadi sekarang ini kalau memang misalnya harga minyak dunia terus meningkat sehingga beban APBN atau defisit APBN makin membengkak, maka kita harus amankan bahwa kuota ini tidak boleh lebih lagi, gitu kan. Dan yang lebih penting saya kira Mbak Iva, tahun depan ini juga kita harapkan target subsidi tepat sasaran ini harus lebih optimum ya, agar kita bisa menekan konsumsi yang tidak tepat sasaran, sekaligus juga membantu APBN, membantu menyehatkan APBN jika kita bisa menekan atau membuat subsidi konsumsi menjadi lebih efisien ya. Tentu untuk itu maka kita membutuhkan konsumen yang lebih targeted gitu loh. Jadi kalau sekarang ini kan kita lihat bahwa untuk solar misalnya itu kecuali misalnya mobil-mobil kendaraan besar ya yang mengangkut tambang dan perkebunan, itu saja yang dilarang mengkonsumsi solar. Tetapi yang lainnya terutama kendaraan pribadi, kendaraan-kendaraan niaga-niaga lain, itu kita lihat masih bisa menggunakan dan kalau kita mengikuti tren pertumbuhan ekonomi kita ke tahun 2023 itu meningkat, maka tentu konsumsi solar juga akan meningkat. Kalau meningkat berarti kemungkinan alokasi kuota yang sudah ditetapkan 17 juta KL bisa over lagi. Oleh sebab itu satu-satunya cara adalah dengan menekan konsumsi melalui konsumen yang betul-betul tepat untuk mendapatkan jatah BBM atau solar subsidi itu. Itu Oke, mungkin baik. tanggapan saya. Tapi artinya di tahun ini masih belum akan ada pembatasan begitu ya Pak Saleh? Apakah artinya per tahun depan baru mulai bisa dilakukan untuk pengaplikasian pembatasan pembelian BBM bersubsidi? Uh, Tahun ini kita belum tahu, mungkin Pak Sugeng nanti bisa lebih memberikan gambaran. Tapi tahun ini kita masih menunggu, Mbak. Jika misalnya regulasi itu atau aturan revisi Perpres itu terbit, di mana di situ kita memang atur secara lebih spesifik konsumen mana yang boleh mengkonsumsi pertalite pun juga kita atur di situ selain solar. Saya pikir apa yang kita bisa lakukan saat ini ya tentu kita akan lebih memperketat aturan yang sudah ada. Jadi aturan yang sudah ada sekarang itu kan untuk solar khususnya, itu kendaraan pribadi itu maksimum misalnya 60 liter per hari. Kemudian kendaraan roda 4 penumpang barang itu 80. Kemudian kalau kendaraan penumpang barang roda 6 ke atas itu 200. Nah, ini akan kita perketat. Nah, kita perketat melalui apa? Melalui kerjasama juga dengan Pemda sekarang. Kita akan lebih mengintensifkan kerjasama dengan Pemda agar betul-betul disiplin para konsumen kita mengkonsumsi solar ini sesuai aturan atau jatah masing-masing per hari. Itu yang Oke. kita bisa lakukan hingga akhir tahun ini, Mbak.